Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa taba'uhdah. Amma ba'd. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kajian ilmu hadis dengan saya Hanif Fahmi LCMA. Kembali kita bertemu untuk membahas satu pembahasan ilmu hadis, yaitu al-hadithul munkar wal ma'ruf. Masih seputar hadis-hadis dhaif, ya, betapa banyaknya hadis dhaif itu. Jadi kita mengetahui sesuatu itu nggak baik itu pun penting. Jadi kita tahu yang baik itu baik, yang baik diketahui tujuannya agar dilakukan, ya, diambil, ya. Yang nggak baik diketahui agar dijauhin. Araftu syarra la li syarrihi. Saya mengetahui buruk itu buruk bukan karena buruknya, lakin ditawaqih, akan tapi untuk dijauhin. Pembahasan kita hadis mungkar. Namanya aja udah jelas kan, mungkar. Ya, dalam Al-Quran banyak Allah gandengkan kata-kata al-munkar dengan al-ma'ruf. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak orang berbuat baik dan mencegah mereka berbuat kemungkaran. Jadi ini dua kata yang memang terinspirasi dari Al-Quran itu sendiri. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fahsya. Jadi situ kita udah tahu mungkar itu ya fahsya, keji, sesuatu yang keji. Ya. Kita dituntut untuk mencegah kemungkaran karena dia keji. Jadi karena kemungkaran itu keji. Meskipun ada seni, ya, bagaimana cara nahi mungkar itu lain lagi. Nah, jadi hadis mungkar itu gimana? Itu kan secara bahasa mungkar. Nah, secara istilahnya mungkar itu hadis yang mana di sanadnya itu ada seorang periwayat dhaif. Dhaifnya karena hafalannya, ya, karena mungkin dia fasik dan lain sebagainya. Umumnya seperti itu. Karena kan seorang periwayat itu punya dua sisi, ya. Ada sisi kalau ada kecerdasan akal, ada juga hati. Dua sisi ini yang menentukan seseorang itu baik atau tidaknya. Lihat aja dua, akal dan hatinya. Ketakwaannya, istiqomahnya dengan kekuatan hafalannya kalau dia memang konteks ilmu hadis. Jadi dia dhaif bukan hanya sekedar dhaif, tapi dalam waktu yang bersamaan dia menyelisihi periwayat yang lain yang thiqah. Jadi ketika kita dihadapkan dengan dua orang, dua sosok, yang pertama dhaif, yang kedua thiqah. Thiqah itu siapa? Thiqah itu adlun dhabit. Bagus keistiqomahannya, perilakunya bagus, akhlaknya, ibadahnya, dan hafalannya kuat. Sebaliknya dhaif. Kita milih yang mana? Tentunya kita akan memilih riwayat seorang yang thiqah. Terus kalau ada yang bilang, kan bisa saja si dhaif ini benar. Betul, kita tidak menafikan itu. Hal-hal seperti itu bisa saja. Kan bisa saja. Berarti kata-kata bisa saja ini menunjukkan berarti itu jarang terjadi. Ada tapi jarang, bisa saja. Dalam satu hadis riwayat sahih kan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertemu dengan seseorang pencuri 3 malam berturut-turut. Abu Hurairah menjaga harta umat. Satu orang mencuri 3 malam berturut-turut. Di akhir ceritanya itu kan Rasulullah tahu siapa pelaku tersebut. Kata Rasulullah, itu setan, kata Rasulullah. Dzaka syaitan, kata Rasulullah kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah tidak mengetahui itu. Qad sadaqaka wa huwa kadzub. Nah, waktu itu dia jujur, wahai Abu Hurairah, kata Rasulullah. Padahal dia itu pembohong. Jadi pembohong sekalipun bisa jujur, benar. Tapi kan itu nggak bisa jadikan kaedah. Sangat tidak lucu kalau kita menjadikan pengecualian itu kaedah. Pengecualian itu ada memang khusus. Pembahasan tentang pengecualian. Jadi ketika kita dihadapkan dengan dua sosok, yang satu dhaif, satu thiqah, kita akan mengambil yang thiqah. Jadi ketika suatu hadis periwayatnya dhaif dan menyelisihi thiqah, maka hadisnya mungkar. Berbeda dengan syadz pembahasan kita sebelumnya. Kalau periwayatnya thiqah dan bertentangan atau dia menyelisihi awthaq minhu, yang lebih thiqah dari dia, atau beberapa orang thiqah yang banyak, dia hanya sendiri, maka syadz. Kita tidak mendhaifkan dia tetap thiqah, tapi hadis dia dhaif. Tapi di sini di mungkar, dia memang dhaif. Tapi dia menyelisihi
seorang yang thiqah, maka hadisnya mungkar. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apa kata isi matannya? Man aqamas shalah wa ata zakah wa hajjal baita wa shoma ramadan wa qara dhaifa. Ya. Atau 4 aja. Kalau ini kan 5 jadinya. Man aqamas shalah wa ata zakah wa shoma ramadana wa qara dhaifa. Siapa yang mendirikan salat, yang membayar zakat, yang berpuasa pada bulan Ramadan, yang keempat yang memuliakan tamu, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Ini kan bagus ya. Ini tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Tapi pertanyaannya, benarkah Rasulullah SAW pernah mengucapkan kata-kata ini? Ini yang jadi permasalahan. Nah, jadi kita lihat di sanadnya itu ada seorang periwayat yang bernama Hubayib ibni Habib. Meriwayatkan dari Abi Ishaq. Para ulama menyatakan hadis ini mungkar. Kenapa mungkar? Ya, khususnya Abu Hatim. Abu Hatim menyatakan ini hadis mungkar. Kenapa? Karena selain Hubayib ini, jadi yang bermasalah di sini adalah periwayat bernama Hubayib ibnu Habib. Dia ini dhaif. Ketika kita teliti dari jalur-jalur yang lain selain Hubayib, dari muridnya Abu Ishaq, mereka meriwayatkan hadis ini bukan sebagai hadis marfu', melainkan hadis ini adalah hadis mauquf. Jadi perkataan itu tadi, man aqamas shalah wa ata zakah, sampai akhir hadis, itu bukanlah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas perkataan siapa? Itu adalah perkataan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi harus kita bedakan. Ini telitinya ulama hadis itu seperti itu. Mereka enggak, udah kan baik, udahlah, enggak apa-apalah. Dibilang aja ini hadis Nabi. Kan baik, toh baik. Ya enggak bisa seperti itu. Ya, harus detail. Kalau memang bukan Nabi yang mengucapkan, katakan bukan Nabi yang mengucapkan. Maknanya bagus atau tidak? Bagus, benar. Tapi kan gini, prinsipnya seperti ini. Semua kata-kata Nabi itu bagus. Ya, kita harus sepakat ini. Ya. Tapi bukan semua kata-kata bagus diucapkan oleh Nabi. Saya bisa aja. Saya punya kata-kata mutiara, ya, oleh Hanif Fahmi. Bagus-bagus semua. Sebuah ratusan kata mutiara saya bisa buat. Tapi apakah bisa kita bilang Nabi bersabda gini. Padahal itu kata-kata saya. Kita cek di hadis satu pun nggak ada. Maknanya bagus semua. Nah, itu prinsipnya. Ini harus prinsip yang jadi mindset kita. Ya, karena ini masih ada bahkan di kalangan para dai yang bermindset seperti itu. Kan nggak apa-apa. Ya. Nabi bersabda, an-nazafatu minal iman, katanya. Maknanya bagus. Kebersihan sebagian dari iman. Bagus. Siapa yang konsisten jaga kebersihan itu bagian dari iman. Benar. Secara makna betul. Tapi Nabi nggak pernah ngucapin kata-kata itu. Nah, jadi harus dibedakan supaya kita tidak terjerumus kepada menyatakan sesuatu yang bukan dinyatakan oleh Nabi, kita katakan itu Nabi. Berdusta atas Rasulullah SAW. Nah, jadi itu. Jadi hadis itu mungkar. Ya, meskipun maknanya bagus, kemungkarannya disebabkan oleh sanadnya. Bukan hadis marfu', melainkan hadis mauquf yang berasal dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Siapa pelakunya? Siapa akar permasalahannya? Seorang periwayat yang bernama Hubayib ibni Habib rahimahullah ta'ala. Nah, tentunya hukum hadis mungkar itu dhaif. Ya. Lawannya adalah hadis ma'ruf. Nah, lawannya ada hadis ma'ruf. Jadi hadis yang dengan matan yang sama dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ini adalah hadis ma'ruf. Matan yang sama diriwayatkan dari Rasulullah, ini adalah hadis mungkar. Itu demikian, semoga ada gambaran, semoga dapat difahamin, bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wa barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.